Saya akan janji-janji Tuhan. Ucapkan firman terus, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percayakan janji-Mu. Meskipun secara de facto seringkali fakta berlawanan dengan janji-Mu, tetapi kami tahu bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Urapi hamba-Mu sekarang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi kami semua. Kami siap Tuhan untuk dibentuk, dimuridkan, didewasakan, dikuatkan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Semangat. Haleluya. Bersyukur kita masih hidup. Amin. Pertama kali lagi saya khotbah di sini setelah pandemi. Berarti semangatnya luar biasa. Amin. Nah, saya percaya bahwa waktu ini udah super singkat. Katakan super singkat. Jadi ada firman Tuhan yang berkata begini di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, era kita ketika kita melihat pandemi COVID-19 ini mempercepat semua proses. Saya ketika tahun 2020, saya bukan hanya banyak berdoa, saya banyak mengamati, saya banyak doa keliling. Dan saya di situ mengalami banyak bagaimana proses, baik suka, baik duka, dan banyak sekali, dan itu speak a lot to my life. Ya. Tapi saya mengamati bahwa ini adalah akselerasi. Akselerasi itu bukan dipercepat, percepatan namanya. Saya mengamati bagaimana World Economic Forum mereka mencanangkan 2030. You will own nothing but you will be happy. Maksudnya apa nih Klaus Schwab nih koordinatornya. Dan tagline ini dia turunkan 3 minggu yang lalu karena banyak komplain dari seluruh dunia. Jadi tahun 2030 nanti ada satu sistem. Kamu nggak punya apa-apa tapi kamu akan senang-senang saja. Maksudnya apa? Percuma yuk kaya miskin karena semua juga dinolin. Luar biasa, ini akan ada sistem super komunis. One world order itu. Nah, kita lihat mengenai one world religion. Bulan September yang lalu di Kazakhstan sudah dicanangkan mengenai satu agama dunia. Wow. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa. Dan ini cashless society. Ya, bagaimana cashless society ini tanpa uang cash. Saya nggak tahu kalau di daerah sini gimana, kalau di Jakarta, apalagi di Kelapa Gading banyak pedagang-pedagang mereka mengatakan kami lebih senang bayar tanpa uang cash. Nah, belum nomor-nomor kita, nomor induk kita akan jadi satu nanti. Mau beli mobil, sertifikat, akte pernikahan, SIM, paspor, itu kan jadi hanya one number. It's all about data. Anda pikir booster itu apa sebetulnya vaksin? It's all about data. Dan data itu semua sudah ada di big data semuanya. Dan kita akan melihat semua serba akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27. Yuk kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Lalu kita lihat kedatangan anak manusia like a flash. Flash itu berbicara mengenai apa? Flash itu berbicara mengenai teknologi. Like a flash. Lebih dari kecepatan suara. Anda WhatsApp di sini, Anda pergi WhatsApp ke Brasil. Dalam sedetik saja Anda bisa. Sekarang dengan GPT-5, Anda mau persiapkan khotbah hanya 2 seconds.
2 detik Anda bisa mendapatkan bahan khotbah itu secomplicated apapun. Kalau kita lihat di sini, ini adalah waktu percepatan kedatangan Tuhan. Saya ini baru pulang dari Perth kemarin. Ada Pak Niko juga di sana. Dan di Perth itu nanti akan jadi penyelenggara daripada World Prayer Assembly tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun ini. Kita estafetkan dari Indonesia, karena Indonesia itu 2012 yang lalu menjadi host. Saya koordinatornya waktu itu, di mana 9.600 delegasi dan 378 kota mengadakan acara doa, dan ini the largest prayer movement ever di dunia. Dan kenapa Indonesia yang dipilih? Padahal Indonesia the largest Muslim population nation in the world. Dan ini gelombang ini benar-benar mengimpartasi ke seluruh dunia. What happened in Indonesia? Apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia disebut the key nation, negara kunci yang akan mengunlock, yang akan membuka pintu-pintu penginjilan ke bangsa-bangsa. Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya? Nah sekarang semua percaya, tapi kalau ngomong inilah aku, utuslah dia, itu banyakan begitu. Kita doa bisa pintar sekali, tetapi bagaimana kita harus mengutus misionaris ke seluruh dunia. Tahun 1984, banyak di antara kalian yang belum lahir, saya tahu. Kecuali setengah muda kayak saya begini. Tapi tahun 1984 saya dengan istri saya pergi ke Korea. Langsung Anda ngitung, umur berapa yang waktu itu? Memang saya menikah muda, umur 21. Masih muda. Jadi waktu itu di Korea ada 300.000 orang berdoa. Saya bingung, Korea 300.000 orang berdoa. Dan waktu itu hujan deras, nobody move. Kalau kita gerimis saja udah pada lari. Ini semua diam di situ dan berdoa. Bahkan banyak di antara mereka yang berpuasa. Itu berdampak bagi kami. Makanya kenapa saya jadi mobilisator doa. Saya pulang. Dan itu waktu itu disebutnya IPA, International Prayer Assembly 1984. International Prayer Assembly for the World Evangelization. Wow, jelas banget. Doanya untuk bring the evangelism. Bukan sekedar transformasi lah, inilah, itulah. Untuk semua orang diselamatkan. 1984 waktu itu Korea Selatan, ya mereka nggak mau nyebut kita Korea Selatan ya, Korea gitu kan. Tapi ya memang di Korea Selatan, di Seoul. Waktu itu Korea satu dari 50 negara yang miskin. 50 negara salah satunya Korea termiskin. Sekarang Korea menjadi satu dari 10 negara termaju di dunia. Orang ngomong anak mudanya banyak yang hilang, Gangnam apa tuh K-pop dan sebagainya. Saya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu saya pergi ke Seoul, ada gerakan doa, saya diundang. Dalam namanya pertemuan Billion Soul Harvest. Terus ketika saya diundang, saya suruh bicara jam 2 pagi. Setengah 4 pagi. Kata saya setengah 4 pagi gak salah. Mau ngomong apa setengah 4 pagi dan siapa yang mau datang? Ternyata anak-anak muda kumpul 5.000 sampai 6.000 orang di ruangan gede, gereja besar dan di balkon juga penuh. Dan subuh itu tambah penuh. Ketika beberapa orang berlari keluar, saya pikir berlari ada apa nih kok lari-lari. Ternyata mereka ke toilet. Kok ke toilet harus lari begitu ya? Karena mereka katakan we don't want to miss the moment. Kalau satu saat Tuhan bicara. Wow, kata saya kita seringkali suka sombong rohani.
berpikir Korea sudah anak mudanya sudah hilang, kata siapa? Di Gangnam itu ada orang-orang anak-anak muda yang mengadopsi di Gangnam. Mereka mengadopsi anak-anak K-pop. Dan kenapa? Saya khotbah di Busan ya, di gereja di Busan dan sebagainya. Setiap gereja ada pameran misi, foto-foto. Saya lihat, mereka bangga kalau udah mengadopsi banyak negara. Terus saya lihat ini ada foto di mana, kayak Jakarta nih, Kali Cideng. Anak-anak muda belusukan di Kali Cideng itu menjangkau jiwa. Salah satu kunci untuk kita bisa diberkati dan menjadi berkat, mengirim misionaris. Sekarang Korea Selatan mengirim 50.000 misionaris. Bahkan mungkin lebih. Enggak nyaman. Orang Kristen yang gak mau nyaman. Berani mati. Sampai waktu itu saya ada di konferensi di Colorado Springs mengenai Billion Soul Harvest, di mana saya koordinatornya di Asia nih. Ada seorang perempuan, dia bersaksi begini. Aku adalah seorang misionaris bersama dengan suamiku di Kabul, Afghanistan. Semua melihat gini. Terus, dan suamiku mati karena bom bunuh diri. Wah, kita udah mikir dah, berarti pulang dia. Lalu dia katakan, aku pulang ke rumah dan aku bawa 2 anakku menjadi misionaris di Kabul sekarang. Wah, martir di mana-mana sekarang. Saya ngelihat, gak takut martir itu bukan berarti kita mesti digorok dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, ketika minggu lalu, Selasa yang lalu kami ada di Perth. Saya bersyukur ada Pak Niko, saya ini bukan dari GBI. Tapi saya merasa bahwa Pak Niko ini sebagai bapak ya, bapak rohani saya dengan istri saya juga. Saya dari gereja lain ya, bukan GBI. Tetapi saya ini deket banget dan merasa, waduh Pak Niko itu sebagai seorang rasul. Bukan sekedar gembala sidang kata saya itu, rasul untuk mengunlock bangsa-bangsa. Jadi dalam persiapan waktu itu WPA Selasa yang lalu, nih tolong fotonya ya. Nah, saya meng-MC-kan ini supaya kita mau serahkan kunci. Karena waktu itu ketika WPA yang pertama tahun 2012, saya pergi ke Yonggi-cho, waktu itu almarhum sekarang ya. Pastor Yonggi-cho di Korea Selatan. Saya minta blessing dari Korea Selatan untuk Indonesia. Dan mereka katakan bahwa hamba Tuhan ini katakan bahwa kaki Dian itu sekarang bukan di Korea, ada di Indonesia. Wow. Bukan sekedar bangga-banggaan nih gitu, tapi soal tanggung jawab. Lalu di Selasa yang lalu, yuk kita serahkan kunci ini yang kita punya ke Australia. Karena Australia apalagi di Perth City itu the most isolated disebutnya. Yang terisolasi dan paling timur di bumi. Jadi Pak Niko serahkan kunci ini kepada Pastor Margaret Court. Itu Pastor Margaret Court ini pemenang Wimbledon, dia legend lah ya. Dia usia 83 tahun, suaminya umur 90 tahun. Masih semangat. Dan ini gereja yang menginjil setiap hari, memberi makanan. Prayer tower ada, tapi mereka memberi makanan setiap hari. Dan menginjil ke jalanan-jalanan, ini pendeta-pendetanya di sini. Dan Pak Niko menyerahkan kunci ini ke Pastor Margaret Court dan mengatakan, ini kunci penuaian jiwa terbesar sepanjang sejarah. Wow, so powerful. Nah, mari doakan bahwa gelombang ini sedang datang dari timur sampai ke barat. Like a flash. Yuk kita lihat klipnya ini, klipnya ya. Klip daripada WPA 2 menit saja.
He's asking us to pray because prayer actually works. Prayer is actually powerful. And what is possible if a church decides to pray without ceasing? How do you literally pray without ceasing? And then you realize Paul didn't write this to a person, he wrote this to a church. But very few of us have learned how to fully develop the power of prayer. We have not yet learned that a man is more powerful on his knees than behind the most powerful weapons we have ever developed. We have not learned that a nation is more powerful when it unites in earnest prayer to God. We have not discovered that the answer to our problems can be through contact with God. Nah, nanti banyak yang berperan tuh anak-anak muda semua. Nanti kurang lebih 10.000 anak-anak muda akan kumpul di Perth Convention Center. Dan saya udah mengundang mereka back to Jakarta again. 2024 nanti tanggal 3 sampai 5 Juli 2024. Nanti Pastor Billy Nyoto Raharjo sebagai koordinatornya kita akan bikin di GBK. Catat tanggalnya. Oke, don't miss it, oke? Tanggal 3 sampai 5 Juli 100.000 anak muda akan kumpul di Gelora Bung Karno. Kalau satu penuh kata saya buka stadion lagi. Kita minimal akan di 5 stadion di Indonesia. Bukan karena kita ego, bukan karena kita merasa sok jago. Indonesia punya kapasitas lebih besar. Amin. Nah, bagaimana kalau kalian dengan darah Indonesia? Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 12. Yohanes 12 ini secara profetik kita lihat ya. Yohanes 12 ayat 12, 13 dan 14. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Oke? Mereka mengambil daun-daun palem. Masih ingat kan peristiwa ini? Setelah itu berapa hari kemudian Yesus disalib. Hosana, Hosana. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Kalau keledai ini simbol apa sih? Ismail. Dan Indonesia dan penduduk Ismail terbesar di dunia. Nah, pohon palem ini apa sih? Kalau kita lihat antena 5G itu seperti apa? Lihat. Sudah pernah lihat nggak? Belum. Kenapa nggak ada daun pisang? Kenapa nggak pohon beringin? Setan tahu. Semua dunia juga tahu. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Media tahu. Teknologi tahu.
acceleration technology. Itu saya pernah pergi ke CERN. CERN itu di Geneva. Itu mereka mau bikin ledakan Big Bang itu. Yang saya nggak usah panjang-panjang karena waktu nih. Kalau di sini mepet. Nah, jadi lihat aja di YouTube saya dan subscribe. Ingat, tuh, mesin waktu CERN itu logonya 666. Dan mereka mencoba untuk menurunkan pengaruh-pengaruh angkasa, kuasa angkasa itu turun. Melalui apa? Teknologi. Dan apa kata firman Tuhan di akhir zaman seperti apa? Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ada gak kita di sini nanti? Atau kita get lost? Waktunya sudah sangat singkat. Semua orang sekarang berbicara tahun 2033. Billy Wilson mengatakan 2033. Karena itu adalah 2000 tahun Roh Kudus dicurahkan. Nicky Gamble, Alpha Course, 2033. Siapa lagi? Rick Warren. Lagi bulan November yang lalu saya diundang ke gereja Saddleback, Rick Warren. Dia mengumpulkan sekitar 300 penggerak dunia. Saya mewakili Indonesia waktu itu. Dan ada beberapa teman lain. Ketika kami sampai di gerejanya di LA, dia sakit. Kena virus. Virus apa itu berbahaya sekali sampai kakinya bengkak. Bengkak sekali kakinya. Dan dia masuk emergency dan masuk ICU. Wah, kita berdoa minta mujizat Tuhan dinyatakan. Akhirnya konferensi berlangsung, hari kedua dia datang di Papa. Dan dia duduk di sofa, di mimbar. Lalu di depan kami dia menangis. Dia menangis. Dia katakan, aku kalau mati, if I die today, I will die as a happy man. Kalau aku mati hari ini, aku akan mati sebagai orang yang berbahagia. Tetapi aku bukan orang yang sudah menyelesaikan tugas. Kalau aku ada di antara kalian semua, aku ada untuk satu purpose. 10 tahun ke depan, seluruh bangsa akan percaya kepada Tuhan. Wow, so powerful. Dia katakan begini, I spend my money. Dia memberikan perpuluhan 91%, bukan 10%. Ke bangsa-bangsa sampai 197 bangsa dia support. I sow the seed. Dan aku punya mega church. I am a leader of mega church. Dia katakan, tetapi semuanya tidak akan tercapai kalau tidak ada satu kata kolaborasi. Kita harus berkolaborasi. Jangan biarkan jala itu koyak. Tetapi jala itu harus dirajut. Dirajut. Saya punya quality time dengan Pak Niko. Ngobrol-ngobrol selama di Australia ada 2 jaman. Saya katakan saya selalu berdoa untuk Pak Niko dan saya respect. Dan yang dibutuhkan adalah rasul dari Indonesia yang akan merajut jala yang koyak. Dan dia akan terus berbicara bahwa Roh Kudus, api Pentakosta, gelombang ketiga ini akan datang dan menyentuh setiap aspek orang. Dan setiap orang akan menerima keselamatan itu. Tinggal masalahnya orang itu tinggal yes or no. Sama seperti ketika Yesus bertanya kepada satu pria yang sedang menunggu air beriak-riak di kolam Bethesda.
Nunggu air, gelombang air ini supaya malaikat turun dan gelombang air ini. Dan orang langsung cemplungin diri di situ. Semua penyakit akan sembuh. Tetapi ketika Yesus datang. Menjumpai orang yang sakit ini. Maukah engkau sembuh? Jawab yes or no. Banyak kita nih hanya melihat tanda-tanda. Seandainya. Kalau ada orang yang menolong aku. Karena setiap kali air itu bergoyang. Orang udah nyerobot. Mungkin dia juga terinjak-injak. Bapak Ibu sekalian, minggu kemarin. Saya masih dalam keadaan sakit. Sakitnya sakit sekali. I was dying. Lalu saya dibawa ke rumah sakit. Saya seumur umur gak pernah ke rumah sakit. Tapi waktu itu subuh hari saya dibawa oleh istri saya ke rumah sakit, disuntik painkiller. Kata saya jangan ngomong soal penyakit. Yang penting sakitku nih hilang dulu. Sakit banget. Ternyata diobservasi, di CT scan ada batu. Di saluran kemih, di ureter, terus ginjalnya bengkak sebelah kiri. Ada kista-kista. Waduh. Udah beritanya gak enak banget. Dikasih obat 10 macam. Akhirnya teman-teman merekayasa saya membiarkan saya untuk pergi ke Pineng. Ketika terbang ke Pineng. Hari Jumat yang lalu. Jumat minggu lalunya. Saya gak berdoa minta kesembuhan. Tetapi saya berkata, Tuhan talk to me. Bicara kepada saya Tuhan. Kenapa engkau kirim aku ke Pineng? Aku tahu engkau bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan ngomong begini. Aku sudah menaruh keputusanku di dalam mulutmu. Aduh maksudnya apa? Talk to me please. Aku sudah menaruh keputusanku di dalam mulutmu. Di dalam Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Lalu saya katakan Tuhan. Berarti maksudnya apa yang aku katakan berasal daripada engkau. Yes, Tuhan ngomong. Aku akan jadikan kau menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Gue lagi sakit gini ada batu. Bukankah firman Tuhan kata sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Ini cuma gunung batunya salah tempat. Sakitnya minta ampun. Tetapi ketika saya Jumat sampai di Pineng. Saya Sabtu 3 kali diinterview sama dokter. CT scan ulang lagi. Oke. Komputernya segede gini nih jadi enak. CT scan-nya ada perbandingan sebelah kiri dan sebelah kanan. 5 days ago, 5 hari yang lalu ada batu besar. Sekarang sudah tidak ada. 5 hari yang lalu ginjalmu tuh bengkak sebelah kiri. Sekarang fine. 5 hari yang lalu udah kista-kistanya ini jelas sekali. Sekarang tambah mengecil, is going to be fine. Dan dokter ngomong begini, Anda sudah sembuh, pulang. Pertanyaannya, benar sembuh? Dok, aku minta obat apa? Tidak perlu. Minum air putih saja. Saya pulang hari Minggu. Sabtu masih di rumah sakit. Itu hari Sabat sama dengan peristiwa Bethesda itu. Rumah sakit Adventist yang ditunjuk tutup namanya Sabat. Dan saya pergi ke rumah sakit lain. Dan semua scanningnya semua diberikan kepada saya, heal. Saya sudah book 4 malam hotel, saya cuma kepake 2 malam. Karena 2 malamnya udah sembuh, ngapain di hotel di sana. Dan saya mau cancel pelayanan saya ke Perth. Tetapi hari Minggu saya bisa khotbah. Lawatan Tuhan dahsyat sekali. Dan banyak anak-anak muda yang dipulihkan karena ketika saya tanya, anybody di sini yang mau berencana bunuh diri? Banyak sekali, oh my God. Banyak orang pergi ke
Penang ingin disembuhkan, sembuh. Jangan banyak yang penyakitan di sini. Penyakit apa yang paling parah? Penyakit rohani, penyakit mental. Jangan terus melihat tanda-tanda, jangan selalu mencari mujizat. Tunggu supaya air ini gemericik, goyang, baru kita akan sembuh dan semua penyakit akan disembuhkan. Apa bedanya dengan Ibu Ida Dayak? Do you see Jesus? Kalau Yesus ada di sini, dia bukan hanya memberikan kesembuhan, dia memberikan tujuan. Dia memberikan arah. Dia memberikan kehidupan kepada kita semua. Amin. Hari Senin saya sudah di Perth. Hari Selasa saya mimpin jadi MC begini. Dan kemarin saya baru pulang dari Perth. Aku harus khotbah 4 kali di sini. Nanti malam saya harus ke Toraja. Oh my God. I'm so happy to do that. Malam saya pergi ke Toraja, besok udah ribuan anak-anak muda akan ngumpul. Yesus berkata kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Angkat tilammu, berjalanlah. Action. Bukan hanya percaya. Action and go. Berjalanlah. Maka orang yang sembuh itu ketemu dengan Yesus di bait Allah. Saya yakin dan percaya. Profesi Anda apa? Seorang dokter sekarang? Banyak dokter penyakitan juga di Penang ternyata. Saya ngelihat pasien, Bapak siapa? Saya mau berobat di sini. Saya juga seorang dokter. Anda mungkin seorang guru. Anda mungkin seorang scientist. Anda seorang artis. Anda seorang penyanyi atau Anda apa? Tuhan mau pakai profesimu. Tuhan mau pakai siapapun Anda. You are greater than what you think. Kenapa saya yakin dan percaya itu akan Roh Kudus akan memberikan double booster kepada kita. Karena Roh Kudus bukan sekedar ciri-ciri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbahasa roh dan sebagainya. Tetapi ada satu karakteristik yang berbeda. Dia berjalan dengan kuasa. You will receive power. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siapa yang mau ke ujung bumi? Di mana ujung bumi? Modern land. Dari modern land ke modern kan bulat kan? Bener gak? Nah yuk kita bangkit berdiri. Mari kita katakan it's me Lord. Ini aku Tuhan. Angkat tilam itu berbicara mengasihani diri. Stop focus on yourself. Aku kan orang susah. Aku untuk beli tiket juga susah. Aku kan orang yang lemah. Mana mungkin aku bisa berjalan jauh. No. Tilam itu berbicara mengenai nasib. Tanggalkan nasib. Berjalan bersama dengan Yesus. Angkat tanganmu. Ayo berbahasa roh semua. Orang masyarakat. Tuhan menaruh keputusan di dalam mulut-mulut perkataanmu. Jadilah sembuh. Sembuh dari penyakit rohani. Sembuh dari sakit mental. Ora pasekeda baralama sande. Shirararamo. Shikirararamaralama se. Shikir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 abashanda boramaralama se. Yesus, Yesus. Siapa yang sungguh mau dipakai Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini hari perkenanan saya katakan. Ini hari perkenanan. Bethesda itu disebut kemurahan artinya. Rumah kemurahan. Engkau sedang bertemu dengan Tuhan saat ini. Berkati tangan ini Tuhan. Mereka bukan hanya nerima mujizat, mereka akan melakukan mujizat dengan tangan ini. Apapun yang mereka buat, Tuhan akan buat berhasil. Apapun yang mereka kerjakan itu akan berdampak bagi banyak orang Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Kau akan mengusir setan. Engkau akan menyembuhkan orang sakit.
Engkau akan menggandeng orang-orang yang bersusah hati dan mereka akan dihiburkan. Engkau akan menyelamatkan orang-orang yang tersesat, maka mereka akan diselamatkan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, muliakan Dia. Amin, amin, amin. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.